Assalamualaikum, halo pemirsa Dai TV. Perkenalkan, nama saya Alfi Al-Ghazi. Saya seorang penulis dari Kota Medan. Insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai tips dan trik agar produktif dalam menulis. Karena banyak yang bilang bahwa katanya menulis itu susah. Padahal sejatinya menulis itu mudah. Seindah-indah apapun pemikiran kita, seindah apapun hal yang imajinasi kita yang ingin kita tuangkan, kalau kita nggak bisa memilih kata yang tepat, maka itu nothing. Kenapa sih kita harus menulis? Awalnya saya juga tidak terlalu menyukai dunia tulis menulis. Tapi beriring waktu berjalan, saya sadar bahwa menulis ini adalah sebuah kebutuhan. Apalagi ketika saya membagikan tulisan-tulisan saya di media sosial, kemudian respon masyarakat ataupun respon pembaca begitu luar biasa. Dari situ saya sadar bahwa ternyata menulis adalah pekerjaan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Menulis ini bisa menjadi self-healing untuk mengungkapkan perasaan kita. Artinya ketika kita mengalami suatu hal yang mengguncangkan perasaan kita bisa punya tempat untuk mengungkapkannya. Dan bisa jadi apa yang kita ungkapkan itu juga menjadi solusi bagi orang lain. Yang kedua adalah menulis bisa menjadi pekerjaan. Baik itu pekerjaan sampingan atau menjadi pekerjaan utama. Karena di era sekarang ini menulis tidak hanya terbatas pada buku saja, tapi bisa pada blog, pada website, dan pada artikel-artikel berita. Maka saya percaya bahwa menulis juga adalah sebuah proses. Mungkin awalnya terasa susah dan terasa jelek. Karya pertama kita pasti memalukan, tapi semua butuh proses. Maka dari itu, saran saya kepada teman-teman semua dan kepada diri saya sendiri, yang paling penting dalam hal untuk memulai menulis adalah berhenti bertanya dan menulislah. Nah, menulis ini juga kita perlu untuk menyiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus memperkaya bacaan kita. Bukan hanya sekedar membaca ya, tapi kita harus membaca cerdas. Artinya setiap kita membaca novel, ataupun membaca cerpen, ataupun membaca sebuah kitab, kita harus baca nih, plotnya bagaimana, alurnya bagaimana, penyisipan karakternya bagaimana, diksi-diksinya bagaimana. Kita bisa mencontoh satu penulis yang memang luar biasa gitu dalam karyanya. Bukan meniru ya, bukan menjiplak, tapi kita bisa mempelajari diksi-diksi. Nah, penempatan diksi ini penting, karena bagaimanapun juga, seindah-indah apapun pemikiran kita, seindah apapun hal yang imajinasi kita yang ingin kita tuangkan, kalau kita nggak bisa memilih kata yang tepat, maka itu nothing. Pasti ketika orang membaca juga, ini apa sih gitu. Nah, makanya kita juga harus mempelajari bagaimana cara menyusun kata dengan baik. Lalu ada juga ya hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita mulai menulis. Salah satunya yang ma'ruf ataupun yang umum dalam kalangan masyarakat ataupun pemuda kita sekarang adalah curhat di media sosial. Padahal ada batasan-batasan tertentu dalam antara curhat dan menulis kisah inspiratif. Saya punya beberapa tips lah untuk teman-teman yang mungkin ingin menjadikan kisah dia secara pribadi sebagai inspiratif bagi orang lain. Pertama, jangan memasukkan nama kita sendiri. Yang kedua, bisa dibuat menjadi kisah fiktif. Jangan seolah-olah itu kita. Apalagi membahas mengenai aib-aib kita di masa lalu. Jangan sampai kita juga menjatuhkan seseorang gitu dalam tulisan kita. Maka dari itu penting ya untuk memilih kalimat yang baik dan tepat gitu. Dan apabila kita memang ingin maju dalam dunia tulis-menulis, kita nggak boleh berhenti belajar. Karena artinya ketika kita mulai terjun dalam dunia tulis-menulis, kita harus juga mulai belajar gitu. Mulai belajar mengenai kata sambung misalnya di rumah itu di dan rumah itu dipisah. Tapi kalau tentang perasaan disenangi itu di dan senangi itu disambung. Hal-hal yang semacam ini mungkin simple, tapi ini akan berpengaruh besar ya dalam kaidah KBBI. Nah, hal-hal yang memang kalau awal-awal ya nggak usah terlalu dipikirkan kali. Yang penting kita itu nulis aja dulu. Tapi setelah memang kita mau mempelajari ini lebih dalam lagi, kita mau terjun dalam dunia tulis-menulis lebih dalam lagi, kita harus mau belajar dong tentang hal-hal yang bersifat basic. Kemudian mungkin kita bisa ambil kata-kata sarapan. Karena gini ya, konsep menulis indah itu adalah konsep menulis dengan kiasan. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Al-Quran. Nah, kita banyak menemui kalimat-kalimat kiasan atau kata-kata kiasan. Contohnya mungkin senja bisa diganti dengan merah jingga ataupun malam yang memeluk sore. Kemudian mungkin kita harus mempelajari bagaimana cara untuk menentukan judul yang bagus. Misalnya saya menentukan judul Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah. Itu kan suatu hal yang jarang diketahui orang. Kalau kita menyisipkan judul yang terlalu umum atau mungkin ya jangan juga terlalu sensasional, ternyata kita juga harus mencari judul yang memang worth it lah, yang memang menarik mewakili isi buku gitu.
Maka terakhir adalah jujurlah gitu. Ketika kita menulis itu kita harus jujur. Jujur terhadap diri kita, jujur terhadap pembaca kita juga. Agar karena memang ya apa yang disampaikan dari hati juga insya Allah sampai ke dalam hati juga. Mungkin tulisan kita sederhana, tapi dari kesederhanaan itulah saya menjadikan itu sebuah kelebihan. Artinya setiap kata yang saya tuangkan, ketika saya membayangkan, saya menulis, memberikan kata setiap katanya, saya membayangkan di ujung sana ada pembaca yang sedang mengharapkan ada sebuah jawaban. Mungkin pembaca itu sedang rapuh, mungkin dia sedang sedih. Ketika ia membaca kata tiap kata kita itu, dia bisa bangkit lagi untuk melanjutkan kehidupan. Maka itulah keberhasilan seorang penulis. Bukan hanya indah, tapi juga merubah. Karena hakikatnya menulis adalah menebar kebermanfaatan, bukan menebar keindahan. Selanjutnya adalah kita akan membahas ya apa sih tantangan-tantangan dalam menulis gitu. Ada begitu banyak tantangan dalam menulis. Saya hanya membagi menjadi 2 garis besar. Yang pertama adalah ketika kita mengalami writer block. Yang kedua adalah mungkin ketika kita menjadi beban, tulisan kita itu menjadi beban bagi diri kita sendiri. Untuk writer block, ada 4 cara untuk menanggulangi writer block. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan media buku. Jadi kita baca buku terlebih dahulu yang temanya mungkin menyangkut dengan apa yang ingin kita tulis. Nah, barulah kita mengambil intisari atau merangkumlah istilahnya dari buku tersebut dengan kalimat kita sendiri. Artinya kita dihadapkan pada sebuah masalah, kita memberikan sudut pandang baru. Itulah gunanya seorang penulis itu. Dia memberikan sudut pandang baru menurut dia. Yang kedua adalah kita bisa mencari visualisasi gambar. Misalnya kita duduk nih di tepian pantai ataupun kita menikmati di perjalanan gitu, ataupun kita sedang berteduh ketika hujan, atau kita memandangi foto-foto kita yang lama dulu. Insya Allah itu bisa memantik juga kita agar ide-ide baru itu bisa keluar. Yang selanjutnya adalah menulis, artinya belajar mendengarkan. Nah, jadi banyak penulis itu yang berangkat juga jadi tempat curhat orang gitu. Kita bisa mengambil ibroh, bisa mengambil hikmah ataupun kebaikannya, dan itu bisa menjadi ide tulisan. Yang terakhir adalah kita menggali diri kita sendiri, dan ini menurut saya hal yang paling sulit karena memang musuh terbesar dalam hidup itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita mengalami permasalahan, terbeban oleh tulisan kita sendiri. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Misalnya kita menulis tentang kebaikan gitu, banyak tulisan kebaikan, semangat, dan hal apapun itu yang bersifat positif, tapi kita melupakan diri kita sendiri. Kadang kita sibuk untuk menasihati orang lain, tapi kita lupa pada diri kita sendiri. Akhirnya tulisan-tulisan tersebut menjadi beban bagi diri kita. Maka saran saya, tulislah apa yang memang kita pahami, tulislah apa yang memang kita mengerti, tulislah hal-hal yang dekat dengan diri kita. Bagaimana caranya agar buku kita dilirik oleh penerbit mayor ataupun bisa dipasarkan di toko-toko besar, toko-toko offline besar di Indonesia? Ada 3 cara. Yang pertama adalah kita bisa menulis, kalau mau buku kita diterbitkan, kita bisa menulis secara indie. Tapi kekurangan menulis indie ini, kita buku kita tidak dipasarkan di toko-toko buku besar. Kemudian juga biaya produksi dan segala macamnya berkaitan dengan buku kita itu kita produksi sendiri. Tapi kita tidak ada yang mengatur gitu, kalimatnya harus bagaimana, jumlah babnya harus bagaimana, tidak ada yang mengatur. Kita sendiri yang mengatur, kita yang mengurus dan kita yang menerbitkan. Kedua adalah jalur yang
kita mengajukan naskah kepada salah satu penerbit mayor. Nah, ketika kita mengajukan sebuah naskah itu butuh waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Bahkan royaltinya itu sangat kecil gitu, 10% saja dari setiap penjualan buku gitu. Yang ketiga ini yang sekarang sedang digandrungi, yaitu menulis di media sosial. Artinya kita membangun massa sebanyak-banyaknya. Mungkin bisa melalui Wattpad, bisa melalui Twitter, Instagram, blog. Biasanya penerbit-penerbit tersebut ibaratnya ada pencari bakat lah gitu. Mereka mencari orang-orang yang memang berkompeten dalam dunia tulis-menulis. Jadi ketika kita sudah mulai menulis, kita juga harus belajar mengenai self branding supaya memang pembaca itu bisa menemukan tulisan kita. Kadang bukan tulisan kita tidak bagus, bukan tulisan kita tidak keren ataupun tidak inspiratif, tapi memang belum ditemukan saja. Karena memang itulah gunanya media sosial pada saat ini, kita memperkenalkan tulisan kita. Tapi dari itu semua kita harus tetap menjaga niat bahwa kepopularitasan itu bukan sebuah tujuan bagi kehidupan kita. Karena kalau kita mengejar popularitas, ya pasti kita akan mengalami yang namanya ketidakbahagiaan, kesesakan, dan kita ya akan mengejar hal yang sia-sia saja. Maka dari itu menulislah setulus-tulusnya dengan tetap menjaga niat supaya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itulah teman-teman hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mulai menulis. Ada yang lebih berharga dari sekedar menjadi hebat, yaitu menjadi bermanfaat. Teruslah belajar, teruslah menulis, sebarkan kebaikan. Salam hangat, Alfi Al-Ghazi.